Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Dion Haryadi di channel The Doctor's Diet. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sudah berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 17 kg dengan pola diet dan juga olahraga yang menurut saya cukup baik dan bisa teman-teman gunakan sebagai salah satu contoh. Harapan saya setelah menonton video ini, teman-teman akan menjadi lebih termotivasi dalam menjalani gaya hidup sehatnya. Dan buat teman-teman semuanya yang memiliki cerita yang menarik, boleh silakan tuliskan ceritanya, pengalamannya di kolom komentar di bawah atau kirimkan DM ke Instagram saya. Dan kalau menurut saya cerita teman-teman cukup menarik, maka akan saya ajak untuk tampil di channel The Doctor's Diet. BTW karena durasi wawancaranya cukup panjang, maka akan saya bagi menjadi 2 bagian. Dan part 2 akan saya rilis minggu depan. Tapi kalau misalnya respon teman-teman untuk yang part pertama baik, maka mungkin akan saya rilis dalam minggu ini. Gini aja deh, gini. Kalau misalnya likes di video part pertama bisa mencapai 1000 likes dalam minggu ini, maka akan langsung saya rilis video part 2-nya langsung dalam minggu ini juga. Oke? Tanpa membuang waktu lagi, yuk kita langsung nonton videonya. Selamat pagi, Mbak Nena. Terima kasih banyak Selamat udah mau pagi. hadir di acara saya hari ini. Belum ada namanya juga sebenarnya. Jadi saya juga agak bingung Oke. mau manggil apa. Tapi intinya saya bakal lebih banyak mewawancarai teman-teman semua yang udah berhasil istilahnya menurunkan, setelah itu berhasil mempertahankan berat badannya dengan habits yang lifestyle yang bagus. Guest pertama dari acara ini adalah Mbak Nena. Mungkin bisa perkenalan diri dulu, Mbak Nena, silahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi. Saya Nena Reta Apriani. Saya Nena, usia 30 tahun, bentar lagi 31. Mhm. Saya dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saya kerja di sebuah rumah sakit Aha. pemerintah di sini sebagai seorang bidan, dokter. Oh, oke. Oke. Dulunya sempat gendut banget ya berarti Mbak Nena ya, berat badannya? Itu kayaknya udah obesitas kayaknya, Dok. Jadi Mhm. berat badan saya pernah 82 sampai 84, pernah sebenarnya sampai 84 kilo. Oke. Itu dengan berat badan segitu, tinggi badan saya cuma 156 cm saja. Oh, Jadi oke. itu udah Obes. gemuk sekali, Mhm, mhm, ya. mhm. Eee, Sebenarnya saya nggak pernah sadar, Dok, saya segemuk itu karena dulu pas gadis berat badan saya itu stay di 60 kilo gitu. Oh, oke. Iya, nggak pernah nyadar sampai suatu saat, Mhm. eee, ada acara outbound anak saya di sekolahnya, Iya. terus, gurunya itu kirim foto-foto sama video kegiatan itu, terus pas aku lihat foto aku sendiri, aku baru sadar, "Ya Allah, aku segemuk ini," gitu. Mhm, mhm, Aku mhm. baru nyadar bahwa aku sudah segemuk itu, Dok. Jadi kalau ngaca, mungkin kaca di rumah aku itu mungkin rada aneh, jadi aku kelihatan kurus terus, jadi aku nggak pernah sadar kalau aku udah segemuk itu, Dok. Terus Oke. permasalahan kedua, Mhm, aku pernah kena CTS, carpal mhm, tunnel syndrome, Dok. mhm, mhm. Itu terapinya lama. Kata dokter syaratnya sih memang karena aktivitas mungkin pada saat yang nolong persalinan, mungkin Oh iya, ada resiko dari syaraf-syaraf, Covid ya sih, kan, benar. pada Mhm. saat stand pada saat nolong persalinan beresiko. Tapi itu udah agak mendingan, Dok, tapi udah nggak kesemutan dan mati rasanya itu udah enggak, tapi sesekali dateng gitu, Dok. Mhm, Sekali mhm. dateng, akhirnya aku penasaran kan, Dok. Ya udah aku pingin minta sama dokternya, boleh nggak, Dok, aku cek lab, cek Oh, darah iya. gitu, yang total gitu. Heeh, heeh, heeh. Dokternya bilang sebenarnya nggak perlu sih, Mbak, katanya, tapi aku mau gitu, Dok. Terus Mhm, ya mhm. udah dicek, Mhm. ternyata kolesterol aku itu tinggi sekali, Mhm, mhm. TG-nya juga tinggi sekali, terus Mhm. sampai dokternya bilang, "Mbak, kamu itu udah nggak sehat, kamu itu terlalu gemuk," katanya, Dok. Untuk diabetesnya gimana? Untuk faktor diabetesnya ada apa enggak? Gula darah dan lain sebagainya oke enggak? Enggak sih, Dok, enggak. Cuma Masalah di kolesterol ya? kolesterol, iya. Terus, ini juga, Dok, saya bidan dan saya tahu saya itu tidak pernah menstruasi selama 3 Oh, sampai 4 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu, saya paling banyak itu 5 kali menstruasi, dalam 1 tahun loh, Dok. Saya konsultasi ke SPOG, dokternya bilang gini, "Mbak, kalau kamu mau minum obat terapi hormonal aja nggak baik buat kamu. Satu-satunya cara kamu harus nurunin berat badan kamu paling tidak 15-20% dari berat badan kamu yang sekarang," katanya. Di hmm, sana aku down banget, Dok. Aku memulai diet itu, Dok, aku heeh, ingat sampai aku catat tanggalnya di kalender, tanggal 16 Desember, aku mhm. mulai diet pertama aku.
16 Desember 2019 ya, di angka Iya. 82 kilogram ya. Jadi kan aku cerita nih sama teman-teman kayaknya aku harus diet. Iya, Aku iya, cerita iya. ke satu tim aku dulu dok, karena yang namanya kita petugas medis yang jaga shift itu dok, Pasti. kalau temen iya, kalau Ya, ada temen persalinan di shift ya. malam hari, teman-teman ngajakin makan martabak, Iya, 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 makan iya. durian, makan Tantangan jaga malam nasi tuh begitu padang, memang, benar, benar, ya benar, benar. seperti itu dok. Jadi Benar, aku bilang sama benar. teman-teman aku mau diet, aku pingin kalian support aku, termasuk ke suami aku bilang gitu. Sayang aku mau diet, aku mau sehat, aku nggak bilang mau kurus ya dok, aku mau sehat, aku mau diet, tolong kamu dukung aku. Maksudnya gini dok, biar suami aku pulang ngantor itu nggak bawa oleh-oleh martabak, gorengan, nasi kotak gitu. Jadi suami aku selama aku diet, dia nggak pernah makan mie instan. Oh, ikut juga Dia, ya suaminya? suamiku juga gendut dok, tapi masih dalam batas normal, gendutnya nggak seburuk aku. Oh, Tapi oke, oke. paling tidak, ya kan kalau suami makan mie instan, aku juga pingin juga kan Iya, dok. iya, iya, Gitu. iya. Dia juga sangat menjaga itu. Kita Oh. saling dukung gitu dok. Terus aku mulai searching nih dok di YouTube, dan yang pasti dan aku yakin setiap orang yang gemuk itu yang di searching pertama adalah cara diet agar Iya, cepat iya, iya. kurus. Kata cepat itu pasti. Iya, benar, benar, benar. Itu metode diet yang keluar itu banyak banget dok. Dan aku semua tonton. Dan semua aku dengar, semua aku tonton, dan tidak semua cocok sama aku. Oh, dicobain Contohnya, atau cuman kayak dengerin terus kayak merasa baru dengerin aja udah kayak nggak masuk kayaknya deh salah ini nih. ya? Kayaknya iya. Oke. Karena aku mikirnya gini, diet itu adalah seumur hidup kan dok. Benar. Bukan pas aku udah kurus terus aku mau makan seenaknya, itu nggak bisa. Dan pada saat aku klik OCD, adalah keluar vlognya dokter tentang OCD. Ya udah, setelah nonton OCD itu dok, aku nonton vlog dokter yang lainnya sampai semuanya sudah aku tonton. Dari mana kamu gemuk kalau enggak dari makanan yang kamu makan? Kalau dibilang nasi dok, aku nggak begitu banyak makan nasi, tapi aku akui aku nggak bisa kurang ngemil. Ya, itu. Dan itu logis. Kalori yang masuk itu pasti banyak banget dan tidak mengenyangkan gitu dok. Tapi cara awal memulai defisit kalori, awalnya aku kan bingung dok, ini sebenarnya kebutuhan kalori aku berapa? Ini kan agak ribet ngitungnya dok ya. Benar. Terus pengeluaran aku. Jadi cara simpel aku awal untuk defisit kalori adalah dengan OCD. Dengan berpuasa. Level 1 yang 8 jam. Oh, oke. Pas itu Makannya cuma 8 jam. 12 siang baru mulai makan? Gini dok, aku itu menyesuaikan, waktu itu juga nggak teratur dok. Jadi aku menyesuaikan dengan jadwal shift-nya. Oh, oke. Gimana nih? Kan teman-teman juga nggak bakal seru nih kalau mereka lagi ada acara terus aku tetap nggak bisa ikutan sama mereka, kan nggak seru jadinya dok. Ya benar, Jadi aspek sosialnya aku kalau dari diet. aku mengikuti jadwal shift aku. Misalnya aku tahu hari ini aku shift siang, jadi aku makannya nanti mulainya itu siang. Jadi sampai sore aku bisa makan sama teman-teman di kantor. Jadi misalnya aku shift malam, aku makannya mulainya sore. Jadi malamnya bisa sedikit-sedikit bisa ikut makan sama ya? teman. Iya. Cuma sampai yang level 4, itu aku udah turun banyak, dok. Bulan Maret aku udah turun 10 kilo. Nah setelah itu aku udah mulai terbiasa. Sekarang aku kan makannya banyak, dok. Aku susah kenyang orangnya. Jadi aku mengganti makanan aku yang banyak itu dengan makanan yang rendah kalori. Aku lebih milih makan, misalnya ini dok ya, aku lebih milih makan nasi padang daripada minum boba. Ya, oke. Itu kan kalorinya hampir sama, tapi kalau boba sekali nggak ngenyangin kan? Bener, iya, sekali seruput habis. Tapi kalau nasi padang dengan jumlah kalori yang sama, aku bisa kenyang dan aku bisa tahan lama kenyangnya gitu. Masih ada gorengan juga, kadang masih digoreng. Iya, tapi misalnya dalam satu kali makan menunya itu tidak semuanya digoreng. Kalau dulu misalnya sambalnya digoreng, tahunya digoreng, ayamnya digoreng, semua digoreng. Terus sayurnya juga mengandung minyak, tapi kalau sekarang enggak. Jadi misalnya dalam satu kali makan itu ada satu menu saja yang digoreng. Oh, jadi sudah mulai bisa, istilahnya satu tadi sudah bisa Mbak Nena itu memprioritaskan kalori. Jadi istilahnya kayak lebih milih nasi padang, walaupun kalorinya sama, tapi kan lebih mengenyangkan daripada boba. Terus kalau misalnya masak, juga udah bisa lebih memilih kira-kira mana sih yang perlu pakai minyak, mana yang enggak semuanya dihajar. Betul, dokter. Gitu ya. Dari yang kemarin 82 kilo sampai ke bulan Maret itu masih pakai OCD, tapi dari bulan Maret masih sampai sekarang jam makannya istilahnya sudah kembali seperti biasa,
Iya, Tapi betul. porsi makan sudah lebih diatur ya berarti ya. Iya, Porsi betul, makan, dokter. cara mengolah makanannya gitu-gitu udah lebih diatur Betul. ya. Kalau sekarang berapa berat badannya? Sekarang stay di 65, Dok. Udah turun 17 kilo dari 82. Olahraganya Dan, apa? nah, aku olahraganya yang tanpa beban, Dok. Tapi sekarang aku udah punya dumbbell yang 5 kilo. Oh, ada latihan beban ya berarti tapi tetap Iya, ya. ada Tapi latihan yang beban. body weight workout ya. Bener. Awalnya, Dok, aku misalnya mau squat itu, Mm-mm. awalnya kan satu set itu aku pakai yang 15 kali. Mm-mm. Itu aku kalau satu set aja aku udah ngos-ngosan dulu, jantungnya berdebar. Mm-mm. Sekarang aku itu udah bisa 7 set untuk itu baru anunya saja, baru Mm-mm. squatnya saja. Jadi Mm-mm. aku punya target sehari itu aku 120 kali squat, Mm-mm. push up, kayak gitu loh, Dok. Itu mulai olahraganya ini dari yang 16 Desember itu atau baru-baru ini aja baru mulai Enggak. olahraga? Dari aku selesai OSI di bulan Maret, Dok. Oh, oke. Jadi Iya, dari yang Desember sampai kemarin itu nggak ada olahraga sama sekali ya? sama sekali. Dan itu yang 10 kilo itu gelambirnya luar biasa, Dok. Ah, itu makanya. Dan Iya, terus merasa lemes juga ya di akhir dari siklus itu ya? bukan lemes lagi, Dok, gemeteran. Kalau udah Hmm. anu tuh sampai gemeteran, sampai tremor gitu, Dok. Sampai lemes, nggak ada semangat untuk beraktivitas itu nggak ada. Baru dari bulan Maret sampai sekarang, makannya sudah lebih fleksibel, maksudnya Mbak Nena sudah Ya, bisa memilih-milih makanan, betul. memprioritaskan, habis itu ada olahraga latihan beban juga. Sekarang jadi lebih enak atau? Sekarang enak banget, Dok. Aku merasa lebih makan lebih berani, Mhm. tapi berat badan aku tetap stay di 65 kilo yang memang aku maunya segini gitu. Perubahannya berarti memang jauh banget ya. Dari yang sebelumnya mungkin nggak terlalu merhatiin makanan dan lain sebagainya, nyemil juga Betul. sesuka hati. Sekarang jadinya lebih ini. Aku Ya juga mungkin cheat doang. day kok, Dok. Oh, Aku masih ada misalnya, cheat. Mhm. iya, misalnya kayak besok misalnya mau lepas piket, Mhm, itu mhm. kan biasanya apalagi weekend kumpul sama suami sama anak, aku Ya. cheat day. Mhm, Aku aku nggak bisa bilang bahwa aku nggak rindu makan junk food. mhm, Aku mhm. makan, Dok. Aku Mhm, makan mhm. pizza, aku makan ayam goreng, aku makan Mhm, kentang mhm. goreng. Mhm. Tapi cheat day aku itu, misalnya hari Sabtu aku makan junk food, hari Minggunya aku pasti body workout-nya lebih ekstra. Oh, olahraganya sekarang berapa kali sekali ya? Berapa minggu sekali? Berapa kali seminggu ya? Aku olahraganya tiap hari, Dok. Oh, olahraganya setiap hari? Iya, Oh, itu oke. nggak ngabisin waktu lama, cuma 20 menit saja. Mhm, Eh, aku mikirnya gini, aku punya waktu 24 jam, mhm. aku bisa nontonin YouTube berjam-jam, Mhm, mhm, kenapa mhm. hanya untuk olahraga 20 menit aja aku Mhm, nggak mhm, bisa. mhm, mhm. Benar, 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 benar. Jadi udah ada istilahnya sudah bisa memprioritaskan ke arah waktunya juga ya untuk mulai Iya, betul, olahraga dan dokter. lain sebagainya ya. Mm-mm. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai di sini. Ingat masih ada part 2 dari wawancara ini di mana Mbak Nena akan menceritakan bagaimana pola makannya sehari-hari dan apa sih dampak positif yang ia dapatkan selama menjalani program diet ini. Dan saya juga agak kaget sebenarnya saat mendengarkan cerita dari Mbak Nena, tapi yang dia dapatkan itu nggak cuma dampak positif di kesehatan, tapi juga dalam hubungan rumah tangganya. Penasaran kan? Jadi jangan lupa untuk nonton part 2-nya. Sekali lagi terima kasih. See you in the next video. Bye.